Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 8 yang luar biasa. Nah, hari ini Ibu akan bawa kalian belajar masih tetap di pelajaran IPA pada materi sistem pencernaan pada manusia. Subbabnya adalah fungsi dan struktur dari organ pencernaan. Sebelum kita belajar, pada kesempatan kali ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita, dan tentunya membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi organ-organ dan perannya pada pencernaan manusia. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi peran-peran enzim pada pencernaan manusia, dan yang ketiga itu adalah mendeskripsikan peran tiap-tiap organ tambahan pada sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan makanan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah ketika makanan itu dikunyah, kemudian dicampur dan diremas. Contohnya adalah pada saat kalian mengunyah makanan. Nah, makanan itu dihancurkan oleh gigi. Kemudian, kalau pencernaan kimiawi itu terjadi ketika ada suatu reaksi kimia yang menguraikan molekul-molekul besar makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan, seperti ada enzim amilase yang terdapat pada mulut. Nah, sistem pencernaan makanan ini pada manusia terdiri dari beberapa organ secara berturut-turut, dimulai dari rongga mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari mulut. Nah, mulut merupakan saluran pertama yang dilalui oleh makanan. Coba, di mulut ada apa saja? Yang pertama itu ada gigi, kemudian ada lidah, dan tentunya kelenjar ludah. Nah, gigi, apa sih fungsinya dari gigi? Gigi ini berfungsi untuk memotong makanan, kemudian mengoyak dan menggiling makanan menjadi bagian-bagian atau partikel yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, lidah. Lidah ini memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Dan yang ketiga ada kelenjar ludah. Ini kandungan ludah pada manusia terdiri dari ada air, kemudian ada mukus dan enzim, amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Ini fungsi ludah adalah melumasi organ mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan ini terdapat otot kerongkongan yang berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong makanan agar masuk ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut sebagai gerakan peristaltik. Yang ketiga itu adalah lambung. Dinding lambung ini disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi mengaduk-ngaduk makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Secara kimiawi, makanan tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung atau HCl, kemudian enzim pepsin, dan enzim renin. HCl ini berfungsi menjadikan ruang di dalam lambung menjadi bersifat asam atau pH-nya kurang lebih 1-3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Sedangkan enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton. Pepton merupakan campuran dari polipeptida dan asam amino. Yang terakhir ada enzim renin, akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Organ pencernaan yang keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari yang disebut dengan duodenum. Kemudian ada usus kosong
jejunum, dan yang ketiga ada usus penyerapan yaitu ilem. Setelah dari duodenum atau usus 12 jari, pencernaan makanan dilanjutkan ke jejunum atau usus kosong. Usus 12 jari ini memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Sedangkan untuk usus kosong memiliki panjang kurang lebih 7 meter. Nah, ukurannya ini usus kosong ini memiliki ukuran lebih panjang dibandingkan usus halus yang lainnya agar mengoptimalkan kerja enzim sehingga produksi yang dihasilkan untuk diserap lebih banyak. Kemudian penyerapan makanan terjadi di ilem atau usus penyerapan yang memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Kemudian penyerapan makanan ini terjadi di ilem. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, serta asam amino dan mineral setelah diserap oleh pili usus halus akan dibawa darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Organ pencernaan yang berikutnya adalah usus besar. Bahan makanan yang sudah melalui usus halus akhirnya masuk ke dalam usus besar. Bahan makanan yang sampai di usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Usus besar ini berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan ini terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali flora usus, yaitu Escherichia coli, yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan dan membentuk vitamin K. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau ini disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Pencernaan manusia ini tidak hanya terdiri dari saluran pencernaan yang sudah Ibu tadi jelaskan, yaitu mulai dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian ada lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Tetapi juga terdapat organ pencernaan tambahan, yaitu berupa kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan secara kimiawi. Terdapat 3 organ pencernaan tambahan, yaitu terdiri dari hati, kemudian kandung empedu, kemudian pankreas. Hati berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa dalam darah ini rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecah glikogen. Bahkan jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino ini menjadi glukosa. Selain itu, hati juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol ini akan diubah menjadi asam folik atau folik acid yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam folik, garam empedu, kemudian lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah ini disebut dengan getah empedu. Yang kedua yaitu kantung empedu, merupakan organ yang berada di bawah hati. Kandung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, getah empedu ini biasanya berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Nah, bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsikan lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga mudah untuk dicerna oleh enzim pencernaan. Melanjutkan proses pemecahan hingga dapat diserap oleh tubuh. Yang terakhir, organ tambahannya itu adalah pankreas. Pankreas merupakan organ di balik perut bagian belakang lambung. Sel-sel pada pankreas ini akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam usus 12 jari melalui saluran pankreas. Nah, getah pankreas ini mengandung NaHCO3 atau sodium bikarbonat.
dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, kemudian protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati. Adanya hormon insulin inilah yang mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Apabila terjadi gangguan dalam produksi insulin, dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Pada pembelajaran kali ini kita sudah menjelaskan atau membahas tentang sistem pencernaan, subbab, organ dan fungsi dari organ pencernaan. Nah, bagaimana sekarang? Apakah sudah lebih paham tentang sistem pencernaan manusia? Kalau sudah paham, bagus. Semoga belajar kita hari ini menyenangkan ya. Sebagai latihan sekaligus menguji pemahaman kalian, silahkan kalian bisa mengerjakan LKPD lembar kerja peserta didik yang ada di Google Classroom. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.